Rasulullah seperti berhadapan, assalamu alaika, salam sejahtera kepada baginda. Kata-kata alaika itu tidak diucapkan kecuali kalau kita berhadapan. Kalau seandainya tidak ada ditumpah, kita katakan alaihi. Jadi ya ima seolah-olahnya Nabi kita hadir, atau sebagaimana sekarang ini kita mengirim SMS, cik 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 cak 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 cik cik ok 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 ok. Seketika kita kirim, menit tak sampai 1 menit dah sampai ke Arab Saudi, sudah sampai ke Afrika Selatan, sudah sampai ke Amerika. Maka dalam hitungan menit saja kita sudah menerima balasannya. Jadi kita kirim salam, awak ada di mana? Kirim. Ya, buka, anak lagi sedang umrah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau macam tu, berarti salam kita kepada baginda Nabi pun juga seperti itu. Bahkan ini teknologi Allah, ini teknologi manusia. Jepun punya, ini Rabbani. Yang Rabbani seketika kita melantunkan salam akan dijawab langsung oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menjawab pertanyaan, kenapa harus dengan sembahyang? Sebab sembahyanglah yang merangkumi, yang meliputi, yang mengumpulkan rukun-rukun Islam yang 5 dan juga dengan rukun iman yang 6. Dan sembahyanglah yang menghimpunkan segala aktiviti amal ubudiyah manusia kepada Allah. Semua macam zikir ada dalam sembahyang, dan yang secara khusus tilawatul Quran. 9. Bismillahirrahmanirrahim. Kerugian orang yang tidak mengerjakan salat asar. Gara-gara kena tol, gara-gara kena urusan, gara-gara kena badminton, gara-gara kena meeting, gara-gara kenapa saja. Terlepas asbab musababnya seperti apa, kalau seandainya kita punya kereta 5, Alza, Izora, Jinto, Jin Ifrit, dan juga dengan Camry, rumah 3 buah, anak bini semua sisi keluarga kita tidak kurang daripada 10. Yang hak 10 tadi itu masih habis semuanya. Kereta kelima-limanya pun juga hangus, duit semuanya habis. Itu bahasa Indonesia lebih mendingan daripada kita keluputan sembahyang asar. Lebih rugi orang yang keluputan sembahyang asar daripada orang yang habis harta dan keluarga. Itu hakikat. Bila nampak hakikat tadi itu, hakikat itu akan nampak yang kalau pada saat kapas diletakkan pada 2 biji mata dan juga pada 2 lubang telinga, yang pada saat kita sudah dikapan dengan 3 helai kain kapan, marabbuka. Baru ketahuan betul, Masya Allah. Sampai-sampai seseorang itu menyumpah-nyumpah gara-gara karena dengan Facebook, gara-gara karena dengan YouTube, gara-gara karena dengan internet, yang sehingga sampai keluputan sembahyang asar. Nabi kita bersabda, alladzi, seseorang yang keluputan sembahyang asar. Di sini ada 2 takwil. Takwil yang pertama, keluputan sembahyang asar artinya daripada waktunya, maksudnya tidak melaksanakannya secara berjamaah. Yang kedua, keluputan salat asar sehingga sampai habis waktu. Orang yang keluputan sembahyang asar maksudnya tidak berjamaah atau sampai habis waktu baru dilaksanakan, faka'annama wutira ahluhu wa maluhu, seakan-akan seperti orang yang binasa harta dan keluarganya. Nabi kita katakan macam itu. Sebuah riwayat menyatakan lebih teruk seseorang yang ketinggalan sembahyang asar daripada yang harta dan keluarganya habis sirna dan musnah. Ini bukan cerita. Balik daripada Mekah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Balik daripada Mekah menuju Aceh pada tahun 2002 kalau tidak salah. Hartanya habis, rumahnya habis, keluarganya habis, tinggal sebatang kara saja, tinggal dia sendirian saja lagi. Itu pada peristiwa tsunami tahun 2002, 3, 4 tak pastilah, tahun 2004. Pada tahun 2004 lebih daripada 150.000 orang, 150,000 wahid tsunami. Tesmano tuh dengan kejadian tsunami Aceh yang menimpa tiang melanda Aceh pada saat itu. Saya pergi ke sana setelah beberapa hari kemudian, bukan tiang semacam ini saja,
tiangnya besar sekali, tiangnya seperti ukuran depa kita seperti itu patah dengan terjangan air. Macam mana kuatnya air? Dikatakan terjangan tsunami pada saat itu seperti dengan kecepatan Boeing 737 800 km dalam 1 jam. Jadi besi patah, bukan bengkok, semen patah. Tapi yang anehnya, Masya Allah tabarakallah, ada batu-batu gede, batu-batu besar yang dilontarkan oleh tsunami, tapi ternyata dengan masjid boleh utuh. Masjidnya ada cerita macam-macam. Di antaranya kejadian yang di Kedah, di antaranya kejadian yang di Aceh. Satu cerita saja, waktu kita sangat-sangat terbatas. Jadi kejadian yang berlaku macam mana? Kejadian yang berlaku di sebuah masjid daripada bagian belakang semuanya hancur, tinggal puing-puingnya saja lagi. Sementara daripada bagian depan dalam ukuran 3 sop masih oke lagi. Selidik punya selidik, rupa-rupanya jamaah masjid itu hanya setakat 3 sop saja. Jadi yang belakangnya lepas 4 kali salam Bali. Bukan begitu, itu tambahan. Yang sedapatnya seperti itu. Jadi masjid tadi itu tak pernah penuh. Jadi kata Allah, kalau memang cantum mubazir lah, udah hancurkan sajalah hak belakangnya itu. 3 saf di hadapan masih utuh, bagus, tapi yang hak belakangnya semua habis. Macam mana tsunami boleh mengatur seperti itu? Itu bukan tsunami, kudrat daripada Allah Jalla wa'ala. Kesimpulannya, jangan sampai ada satu waktu sembahyang fardu pun yang kita tinggalkan. Balasannya besar. Kemudian yang kedua, sembahyang itu akan mendoakan kita. Nabi kita katakan yang melaksanakan sembahyang 5 waktu fa innalahu ahad, dia mempunyai jaminan daripada Allah untuk Allah masukkan dia ke dalam surga. 10. Idza wudi'a asya ahadikum, apabila dengan makanan malam sudah dihidangkan, qamat dikumandangkan, wa qimatis salatu, maka mulakan dengan makan malam terlebih dahulu, wala ya'jalanna hatta yabrugha minhu, dan jangan terburu-buru sampai kita selesai makan. Masya Allah. Ini urusan perut. Agama masih meraihkan perut kita lagi, masih bertoleransi lagi dengan perut. Allah sate, Allah ayam gulai, ayam bakar, mana boleh kita khusyuk? Makan dulu lah, makan dulu. Setelah kita makan, baru nanti kita sembahyang. Sebab isya waktunya panjang. Tapi kalau seumpama waktu maghrib, jangan makan dulu. Kalau seumpama maghrib, makan dulu, habis waktu. Tapi masih mungkin. Jadi ini peribahasa atau perbandingan. Kalau pada saat makanan sudah tersajikan, ulama mengatakan dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, wa nafsuhu tatuku ilaihi. Syarat yang pertama, nafsu kita memang terpancing menginginkannya. Jadi kalau kita dah makan, perut kita kenyang sedikit pun kita tak nak makan, itu jelas kita sembahyang dulu baru makan. Jadi permasalahan apabila waktu isya telah tiba, adzan dikumandangkan dan juga makanan sudah disajikan, maka kita mulakan dengan makan terlebih dahulu. Itu kalau seandainya satu, makanannya sudah dihidangkan. Yang kedua, nafsu dan selera kita kepada makanan. Tapi kalau makanannya masih belum masak lagi, belum dibeli lagi, tuh nasi mandi masih baru dibelikan di mana? Nasi mandi yang sedap, nasi mandi Al-Dhiyafah. Adanya di mana Al-Dhiyafah? Di Petaling, Sri Petaling. Tak apa propaganda, saya tidak saham juga di situ. Cuman paling tidak saya bagi supaya kita boleh makan sedap nasi mandi. Nasi mandi kalau di Mesir disebut dengan matam Hadramut. Matam Hadramut, di sini tak tahu apa namanya. Sini namanya macam-macam. Ada Zamzam, ada Dhiyafah, ada Wadi Khair. Jadi tak tahulah, saya rasa cukup lumayan sedap. Yang hak Al-Dhiyafah itu sebab Dhiyafah itu yang punyanya Arab Saudi, tapi sedap, harganya pun juga sedap yang di situ. Satunya 30 Rm, untuk satu 30 atau lebih lagi kalau sekarang. Itu baru nasi mandi. Bagaimana kira-kira kalau dengan nasi wudu yang kita wudukan tiap waktu? Lebih sedap lagi. Jadi muslimat baru makan nasi mandi saja terasa nikmat. Bagaimana? Mandi itu jarang-jarang, paling tidaknya 2 kali sehari.
Itu paling banyak. Kadang-kadang kita mandi sekali saja, tapi kalau dengan wudu tuh tiap waktu kita berwudu lebih sedap lagi. Orang kita senang yang pelik-pelik seperti yang saya katakan tempo hari. Ada sebuah restoran di Jakarta namanya Sajian Rawon Setan. Jadi orang teringin lah. Orang yang nafsunya syaitan itu pengen mau tahu macam mana rawon yang hitam tuh. Masak rawon atau masak rawan, bagaimana rasanya? Jadi kadang-kadang teringin mau tahu. Nah, jadi seperti itulah. Jangan lagi nasi mandi. Nasi mandi orang dah ramai tahu. Nasi tayamum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang berikutnya, hadis yang ke-11, man shalla salata subh falahu dhimmatullah. Allah. Subuh jangan tidak berjamaah. Kalau nak musafir supaya aman di perjalanan, kalau kita nak tinggalkan keluarga, insyaallah akan terjaga. Kalau kita ingin mendapatkan perlindungan daripada Allah sepanjang 24 jam, jangan tidak melaksanakan subuh secara berjamaah. Ini jaminan daripada Allah, seseorang itu akan berada di bawah perlindungan Allah. Barang siapa melaksanakan sembahyang subuh, kata ulama, berjamaah, falahu dhimmatullah, fala tukhfirullah dhimmatahu. Jangan sekali-kali kita menggagalkan, membatalkan perlindungan Allah kepada seseorang. Sesiapa saja yang menggagalkan, yang mencemarkan perlindungan Allah kepada diri seseorang, akan Allah campakkan dirinya ke dalam api neraka. Jadi makanya hajat dikatakan terbabit, membunuh sejumlah tidak kurang daripada dalam 12.000, ada yang mengatakan 120.000 orang. Hajat itu salah satu daripada gubernur yang zalim, gubernur yang dilantik oleh Abdul Malik bin Marwan. Tapi orang-orang dahulu, diktatornya pemimpin, ramai juga orang yang berani bercakap yang hak di depan pemimpin yang diktator. Jadi dengan seorang perempuan pada waktu ditanya tentang hajat, perempuan yang saya sebutkan kemarin itu, hajat, interogasi atau soal siasat perempuan tua. Makcik yang mengatakan begini, betul, kata perempuan tadi itu. Makcik ini mengaku diri orang Islam, pandai baca Quran tak? Kata makcik, pandai. Takkan orang Islam tak pandai baca Quran? Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yakhrujuna min dinillahi afwaj. Kata hajat bukan macam tu bacaannya. Lasak-lasaknya hajat di antara daripada orang yang hafal Al-Quran. Pemimpin dunia yang hafal Quran, hajat. Dikatakan hajat boleh mengamat lebih kurang, boleh mengingat atau mengamat separuh Al-Quran itu hanya dengan pada saat melangkahkan kaki ke atas punggung kuda atau onta. Jadi misalnya nih kita akan naik kuda, dedak, kuda di sini, hajat langkahkan kaki ke atas punggung atau ke atas belakang kuda, itu sudah terlintas dalam ingatan hajat, lebih canggih daripada hard disk, daripada disket, daripada internet atau daripada komputer. Separuh Al-Quran. Angkat kaki yang sebelahnya lagi, sepanjang Al-Quran, seisi Al-Quran 30 juz sudah terlintas dalam kepala Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Tapi zalim, diktator betul. Jadi perempuan tadi itu, Masya Allah tabarakallah, berani membaca Al-Quran semacam itu. Jadi kata Hajjaj bukan begitu bacaannya. Bacaannya yadkhulun bukan yakhrujun. Jadi kata perempuan, memanglah berbondong-bondong orang masuk Islam pada saat sebelum kamu jadi gubernur. Tapi selepas kamu jadi muhafiz, selepas kamu jadi gubernur, ramai orang yang keluar daripada Islam. Jahat sungguh kamu nih. Oke, saya nak tanya sama Makcik. Makcik macam mana pandangannya tentang Abdul Malik bin Marwan? Tentang aku jahat. Tentang Abdul Malik lebih jahat lagi. Sebab kamu itu saja, kata makcik tadi itu, sebab kamu saja sayyi'atun min sayyi'atihi, satu kejahatan daripada bermacam-macam kejahatan daripada khalifah itu. Itu yang kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, tolong nanti selepas aku dikuburkan,
dan selepas tali kafanku dirungkaikan, tengok mukaku ceriakah atau gelap, tengok kepalaku hadap ke kiblitkah atau sebaliknya. Sebab terdapat beberapa orang daripada Khalifah Umawi yang aku kuburkan, pada saat aku membuka kain kafannya, ternyata dengan kepala mereka, muka mereka terpaling daripada arah kiblat, dan juga dengan warna yang sudah berubah menjadi gelap. Itu pesan kepada Salamah, coba tolong. Jadi kata Salamah pesan kepada Fatimah binti Abdul Malik bin Marwan, Fatimah, cobalah tolong digantikan baju Khalifah Amiril Mukminin. Takkan orang berkunjung mundar mandir bolak-balik baju Tuan Khalifah yang lusuh, yang cumpang-camping semacam itu cukup memalukan. Jadi Fatimah tadi itu senyap, tak bagi respon. Beberapa jam kemudian ternyata masih tetap juga Tuan Khalifah memakai baju yang sama. Akhirnya Salamah tadi itu marah-marah. Jadi kata Salamah kepada Fatimah binti Abdul Malik, istri kepada Umar bin Abdul Aziz, awak ni tak ambil berat kah? Tadi sudah saya katakan tolong digantikan. Minta maaf bang, minta maaf. Tuan Khalifah hanya punya satu helai jubah itu saja, hanya punya satu helai baju saja. Jubah berapa helai, baju berapa helai, kain cap gajah duduk, berbaring, bertelantang, berdiri, tidur, lengkap penuh almari dengan kain. Jadi itu zuhud yang sebenarnya. Kita zuhud karena memang tidak punya. Anak zuhud ya memang tak ada duit. Zuhud-zuhudnya mereka, zuhud pada itu berada pada puncak kepemimpinan. Pada saat mampu dengan segala-galanya, tapi ternyata tidak ditunggang oleh kekayaan. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kita bersabda, fa innahu man akhfara zimmatahu. Jadi Hajjaj yang zalim tadi itu tiap kali akan pancung leher seseorang, pedang sebelum cakap. Hajjaj tak banyak cakap. Percakapan Hajjaj itu dengan pedang. Saifuhu qabla kalamihi. Pedang dulu sebelum bercakap, pancung dulu baru disoal siasat setelah mati. Kan dulu begitu istilah kita tentang Isa kan. Nah, tentang Isa tak ada soal siasat. Tahan. Seperti itu dengan Hajjaj. Tapi Hajjaj sangat-sangat takut membunuh orang yang melaksanakan sembahyang subuh berjamaah. Kalau terbukti atau ada yang melaporkan, itu yang dituduh sebagai teroris, sebagai kumpulan yang militan, ternyata dapat informasi masuk ke dalam SMS Hajjaj baca SMS-nya, orang tadi itu melaksanakan salat subuh berjamaah, Hajjaj tak berani membunuhnya. Jahat-jahatnya Hajjaj tidak berani membunuh orang yang melaksanakan salat subuh berjamaah. Kenapa? Karena Allah ancam akan aku campakkan orang yang menggagalkan, yang mencemarkan pelindunganku itu ke dalam lembah api neraka. Qala bismillahirrahmanirrahim. Man akala min hadhihi syajarah, yakni as-saum, yang memakan bawang putih, bawang merah, petai, jering, belacan. Itu sama, tuh satu kamus. Durian wangi harum. Ketelef. Durian baunya harum, bukan sama dengan belacan baunya habis. Nabi kita kata, maksudnya kalau tidak beros gigi, maksudnya kalau tidak gosok gigi, kalau selepas kita makan petai, jering, ataupun juga dengan belacan. Apalagi tadi kita makan apa tadi, Ji? Apa tadi itu? Laksa itu kuahnya ya Allah, belacannya Masya Allah, tabarakallah. Begitu juga daging yang ada tomato dipotong-potong, apa tuh? Air asam apanya air? Air asam, belacannya juga Masya Allah, tabarakallah. Dan kita guna belacan, tidak dibakar, tak dimasak. Belacan langsung dipotong, masukkan ke situ, baunya Masya Allah, tabarakallah. Tapi yang pelenya, kalau tak pakai belacan tak sedap. Itulah masalahnya. Sebenarnya sedap atau tidak itu karena selera kita sudah sebati dengan belacan. Orang Arab makan belacan muntah. Durian pun banyak yang muntah, tapi durian Arab macam-macam. Ada Arab yang suka durian, berani habis sampai 3-4 biji. Said Muhammad pada masa dibawa ke di Kedah, habis 3 biji yang besar. Masya Allah, tabarakallah.
Jadi cerita katanya man akala durian saya yanam uryan atau seperti apalah, panas dia panas ya har